bulan ini. Iya, bulan ini aku Betul, saksikan ya. video profil PT Tirta Asasta Depok Perseroda. Keuda Ghost Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Badan usaha milik daerah di seluruh Indonesia sebagian kecil masih berbentuk perusahaan daerah. Hal ini karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang mengenal bahwa perusahaan daerah. Namun demikian, dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, badan usaha milik daerah dikenal hanya ada dua jenis. Yang pertama perusahaan umum daerah atau yang lebih kita kenal Perumda. Yang kedua perusahaan perseroan daerah atau yang lebih kita kenal Perseroda. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kota Depok melalui Bapak Direktur Perseroda Tirta Asasta Kota Depok melakukan pilihan-pilihan bagaimana proses berubahnya dari perusahaan daerah menjadi Perumda ataupun Perseroda. Bagaimana proses pilihan-pilihan tersebut? Marilah kita ikuti bersama podcast Bapak Direktur Utama Perseroda Tirta Asasta Kota Depok dalam menentukan pilihannya. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keuda Ghost Digital Podcast, air untuk kehidupan yang adil. Halo Sobat Keuda dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Judika Mariana Huta Barat. Topik bahasan kita kali ini adalah fleksibilitas badan usaha Perseroda dalam pengelolaan air minum. Nah, bahasannya seperti apa? Makanya tonton terus sampai akhir. Bersama saya telah hadir Bapak Muhammad Olik. Beliau adalah Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok Perseroda. Ini pertemuan kita yang kedua ya Pak. Betul, ya? yang Setelah kedua, Bu. yang sebelumnya kita diskusi terkait apa ya Pak waktu Pengembangan itu? SDM. Oh iya, pengembangan SDM di PT Tirta Di PT Tirta Asasta Asasta Depok. Ya. Gimana nih kabarnya Pak? Ini kembali kita ketemu lagi, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Judika? Sehat luar Alhamdulillah. biasa Pak. Sehat, insya Allah. Ini gembira sekali kita bisa hadir kembali Pak Siap. untuk bincang-bincang santai dengan Bapak Dirut ini. Siap. Ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Sebelum kita mulai bincang santai kita kali ini, mari kita saksikan video profil PT Tirta Asasta Depok Perseroda.
Baik Pak, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Siap. Ini kan di tahun ini Pak sudah dilakukan perubahan bentuk hukum untuk perusahaan daerah yang sebelumnya menjadi perseroda Betul. gitu ya Pak. Betul. Nah ini pertanyaan saya, apa sih Pak yang melandasi pemilihan bentuk hukum ini menjadi perseroda? Kenapa milih itu Pak jadinya? Siap. Makasih Mbak Judika. Teman-teman semua, semoga kita sehat selalu. Jadi PDAM Tirta Asasta Kota Depok telah berubah kelembagaannya dari PD menjadi PT Tirta Asasta Depok Perseroda pada tanggal 1 November tahun 2021. Jadi belum lama. Baru-baru sebetulnya. ini banget ya, baru. Pak ya? Iya, bulan ini. Iya, bulan ini awal Betul, bulan. ya. Jadi sebelumnya juga sudah ada Perda nomor 10 Iya. tahun 2021. Jadi perubahan kelembagaan ini memang amanat dari PP 54, di mana PP 5 mengamanatkan bentuk BUMD hanya dua, Perumda dan Perseroda. iya. Nah, kita lebih memilih kepada Perseroda, pertama dari sisi kajian, ya ternyata setelah hitungan dengan bobot dan sebagainya, bahkan sampai 2 kali oleh pemerintah Kota Depok, itu lebih memilih kepada Perseroda. Iya. Ya, kenapa lebih memilih kepada Perseroda? Salah satunya kita kan bukan hanya berorientasi kepada pelayanan, ya, tetapi sebagai sebuah perusahaan kita juga dituntut untuk memberikan keuntungan atau dividen lah kepada si pemilik ya, dalam hal ini pemerintah Kota Depok. Nah, untuk seperti itu kita dibutuhkan fleksibilitas ya dalam mengambil kebijakan, kecepatan dalam mengambil kesempatan ya, sehingga kita tidak lambat ya. Mohon maaf, biasanya kalau Perumda kan terlalu banyak birokrasinya gitu loh. Tapi kalau dengan Perseroda cukup dengan RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham, kita bisa mengambil beberapa kebijakan yang sifatnya strategis. Kira-kira seperti itu Mbak Judika ininya. Oke, ini menarik Pak. Tadi Bapak jelaskan ini sampai 2 kali kajian ya Pak ya? Iya betul, sampai 2 kali kajiannya di pemerintah. Ini kajiannya seperti apa yang pertama tadi Pak? Sebetulnya hampir sama ya, cuma lebih penekanannya saja gitu loh, seperti itu. Jadi kajian waktu itu 2019 yang pertama, kemudian yang kedua 2020 kemarin gitu kan. Seperti itu. Tapi semua mengerucut untuk Semuanya memilih dua-duanya mengerucut bentuk ke hukumnya? bentuk hukum ke Perseroda. Perseroda, Ya. iya. Tadi Bapak jelaskan ini supaya lebih lincah ya Pak ya, Iya, dalam menjalankan betul. kegiatan bisnisnya Pak ya. Betul seperti Perumda Air itu. Minum ini. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang berikut nih, ini kan sudah memilih bentuk hukumnya menjadi Perseroda gitu Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak, siapa aja sih pemilik saham di PT Tirta Asasta Depok Perseroda ini Pak? Siap, baik, makasih. Jadi pemilik saham di PT Tirta Asasta Depok itu adalah hanya pemerintah Kota Depok, 100%, ya, tidak ada yang lain. Dan itu dimungkinkan ya dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja pasal 109 angka 2, kemudian di PP 54 tahun 2017 itu dimungkinkan bahwasanya bentuknya PT tetapi sahamnya dimiliki oleh 100% milik pemerintah Kota Depok. Seperti halnya PT KAI, PLN, ya sepengetahuan saya itu 100% dimiliki oleh pemerintah pusat gitu loh. Seperti itu Mbak Judika. Oke, baik Pak. Berarti ini confirm ini miliknya 100% 100%. oleh pemerintah Kota Depok Betul, ya Pak ya? betul, ya. Oke. Nah, untuk berikutnya nih Pak, ke depannya seperti apa sih Pak kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kepemilikan pemerintah pada BUMD yang berbentuk hukum Perseroda ini Pak? Mungkin nggak sih nanti akan berkurang atau akan mempertahankan terus atau gimana Pak? Tetap akan mempertahankan 100% karena memang sudah dikunci di Perda. Oke. Jadi kalau misalnya mau berubah berarti Perdanya harus berubah. Kita sudah ada di Perda nomor 10 tahun 2021 di pasal 20 ya disebutkan bahwasanya kepemilikan PT Perseroda ini 100% milik pemerintah Kota Depok. Artinya berarti kan memang tertutup untuk swasta masuk. Kecuali nanti kalau misalnya ke depan kita membentuk anak perusahaan ya, PT Tirta Asasta sebagai induk kemudian bikin anak perusahaan, bisa saja nanti swasta atau karyawan sendiri bisa memiliki di anak perusahaan dari PT Tirta Asasta Kota Depok tersebut. Oh, Gitu. jadi planningnya ke depan ini kalaupun ada swasta yang mau masuk itu melalui anak perusahaan gitu Ya, Pak paling ya? seperti itu. Tapi tetap kepemilikan dijaga Kepemilikan 100%. yang di atasnya 100%. Oh, baik Pak. PT Tirta Asasnya tetap 100%. Iya, siap Pak. Nah, kalau begitu Pak, boleh nggak dijelaskan Pak
Sejauh apa sih perencanaan investasi, peningkatan kapasitas produksi, kemudian distribusi air bersih, serta pemeliharaan dan pelayanan yang dilakukan setelah berubah bentuk hukum menjadi Perseroda ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak pertahapan tadi mulai dari peningkatan kapasitas produksi dan sampai pelayanan. Siap, terima kasih Mbak Judika. Jadi memang kita punya bisnis plan, ya, rencana bisnis untuk selama 5 tahun ke depan. Dan kita membutuhkan untuk 5 tahun ke depan itu dengan target sambungan langganan 35.000, kemudian penambahan kapasitas produksi 200 liter per detik, kemudian kapasitas reservoir itu 40.000, pengembangan di beberapa titik, ya, kehilangan air menjadi 25%, cakupan layanan menjadi 16%, itu membutuhkan dana 851 miliar. Luar biasa banyak Ya, ya Pak. hampir 1 T lah, gitu ya, seperti itu ya. Nah, sementara kesiapan pemerintah kan terbatas, ya. Pemerintah sudah komitmen sampai tahun 2025 itu untuk memberikan penyertaan modal ke kami itu sebesar 452 miliar, ya. Sebuah anggaran cukup besar ya di Indonesia ini, tapi kan masih kurang, sehingga kita membuka peluang kepada swasta untuk kerjasama. Jadi bentuknya nanti kerjasama. Ya, bukan saham ya, tapi bentuknya kerjasama untuk mengembangkan daerah tertentu atau misalnya kehilangan air gitu kan, kan bisa dengan kerjasama berbasis kinerja seperti itu. Nah, kita mencoba akan kembangkan ke depan seperti daerah Limo Cinere itu kan memang belum ada pelayanan tuh. Nanti kita coba kembangkan untuk dikerjasamakan dengan swasta gitu loh, seperti itu. Oh, jadi dari berbagai tahapan tadi memang ada peluang kerjasama yang akan dilakukan. Kita buka peluang. Kerjasama B2B gitu Ya, kira-kira B2B, ya Pak ya. betul, Tapi betul. untuk daerah sendiri, daerah yang dekat-dekat dengan Kota Depok, apakah ada rencana untuk melakukan kerjasama juga Pak? Sebetulnya ada beberapa kita mau kerjasama seperti dulu dengan Tangerang Selatan. Ya, cuman sampai saat ini belum. Kemudian kita juga lagi menjajaki kerjasama dengan DKI, di mana daerah selatan itu kan Pasar Minggu dan sebagainya. Sepengetahuan saya itu kan belum ada pelayanan tuh. Ya, deket ya Pak Nah, ya. deket. Nah, kita coba tawarkan ke mereka. Tetapi kan sebelum tawarkan ke mereka, kita pengen di internal Kota Depok dulu lah untuk melakukan naikin cakupan layanan dulu gitu loh, seperti itu. Oke. Ini boleh tahu Pak berapa sih cakupan layanannya PT Tirta Sastra? Kita baru 16%, Mbak. Oh, 16%. Iya, Berarti masih cukup banyak ruang untuk betul, ditingkatkan ya Pak ya? Iya, masih cukup. Banyak yang harus ditingkatkan lah seperti itu ya, masa pertumbuhan. Iya Pak. Nah, oh ya, minum dulu Pak kali kita biar minum, agak silakan. santai dikit ya Pak Nih, ya, kita minum dulu. Minum nih, ininya juga dengan Tirta Sastra Depok ya. Oh iya, PT Tirta Sastra Kota Depok. Kita minum kopi dulu. Wah, nikmatnya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sejenak kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak siap. ya. Ini tadi kan ada ruang yang mau ditingkatkan lagi terkait cakupan layanan gitu. Nah, kalau boleh Bapak gambarkan ke kita nih Pak, wilayah mana aja sih Pak yang akan dilakukan dalam hal pengembangan, baik itu rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang? Ya, baik. Jadi yang terdekat kita pengen menurunkan kehilangan air. Saat ini kehilangan air kita cukup tinggi, 32%. Oh iya. Iya, cukup besar karena memang salah satu penyebab terbesarnya adalah pipa kita sudah 40 tahun. Dan 70% PVC, bukan HDPE ya. Kalau HDPE kan lebih kuat lah, seperti itu. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh Prastudikla ya kan, sama swasta. Kemudian yang kedua, kita dalam jangka panjang untuk ke arah Cinere Limo. Ya, kebetulan Cinere Limo itu sama sekali belum ada pelayanan gitu loh. Pipa kita belum sampai ke sana, sementara kalau kita kembangkan di sana juga investasinya cukup besar. Pernah kita hitung sampai hampir 200 miliaran gitu loh. Seperti itu. Kemudian kita berharap kalau swasta yang masuk standarnya adalah standar air minum, bukan air bersih. Ya. Sementara kan kita ini masih air bersih nih. Kalau di sana kan pipa baru, semua baru, instalasi pengolahan baru, harusnya kan bisa menjadi air minum karena memang di sana kan air bersihnya bagus. Ya. Kalau kita dengan air bersih ya nggak seimbang lawannya gitu loh. Makanya kita harus dengan
air minum. Jadi bisa langsung siap diminum. Seperti di luar negeri gitu kan, Iya, betul. Jepang gitu kan, itu langsung bisa diminum. Kenapa kita nggak bisa gitu kan, seperti itu. Kira-kira gitu Mbak Judika. Jadi rencananya untuk yang pengembangan Cinere Limon tadi akan langsung airnya bisa bisa diminum gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah ini kalau mau tanya nih Pak, saya nih tadi di Cinere Limon ini sebenarnya belum ada masuk Ya, pipa air ke sana betul, gitu. pipa, betul. Nah kira-kira ini bisa mendongkrak berapa persen nih Pak untuk cakupan layanan dari Tirta Asasta Depok kalau ada ke sana? Ya mudah-mudahan bisa sampai 5% lah. 5%. Iya, bisa 5% karena jumlah penduduknya cukup besar ya di sana. Oh gitu. Ini rencana 5 tahun ke depan atau seperti apa Pak? Ya, rencana dalam waktu 5 tahun. Ya, sebetulnya swasta sudah ada yang mau gitu lah. Cuman ya sama mereka lagi juga melakukan prastudi kelayakan. Oke. Ya, seperti itu. Oke, ini Pak, tadi kan Bapak jelaskan ini untuk pengembangan jaringan tentunya nilainya cukup besar Betul. gitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa sih Pak strategi yang dilakukan untuk pembiayaan dalam pengembangan program dan kegiatan ini Pak? Ya, baik. Jadi memang tadi dari angka 851 itu memang persentasenya dari pemerintah Kota Depok itu 50%, kemudian dari internal ya. Kemudian kita kan dari laba, dari penyusutan itu paling sekitar 10%-an lah. Nah, kemudian sekitar 10% dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, kemudian sisanya itu kita mencoba dari swasta. Ya, swasta. Bisa bentuknya tadi pengembangan jaringan, Cinere Limo, kemudian penurunan kehilangan air, atau yang sifatnya kita juga membuka ruang kalau yang pengembang-pengembang kecil lah ya. Seperti sekarang kita lagi mencoba untuk lelang pembiayaan di Emeralda. Itu nilainya sekitar 13 miliar lah gitu. Mungkin itu nanti juga kita akan kembangkan beberapa banyak lah titik ya. Seperti kemarin juga sudah kita lakukan pengkajian dengan JKK, itu butuh investasi 8 miliar. Kita akan coba ruang swasta apakah mau ikut pembiayaan atau tidak. Tentunya dengan sama-sama saling menguntungkan lah seperti itu. Kira-kira begitu. Berarti pembiayaannya dari berbagai sumber ya Pak ya, Betul. baik penyertaan modal dari pemilik dalam hal ini Ya. Pemkot Depok, kemudian juga dari dari pemerintah BUMD, pusat. ya pemerintah pusat, kemudian provinsi, juga dari internal juga ya Pak dari ya. internal ada gitu seperti itu. Tapi tadi Bapak sebutkan dari membuka ruang untuk kerjasama dengan pihak swasta Betul, ya Pak ya. betul. Ini seperti apa Pak? Akan jauh lebih besarkah dari swasta atau dari pemerintah sendiri? Insya Allah sih tidak terlalu besar lah, maksudnya tidak lebih besar dari pemerintah ya, karena kan walaupun bagaimana kan penyediaan air bersih itu tanggung jawab pemerintah. Oke. Kita perusahaan hanya sebatas untuk operator kan sebetulnya ya. Jadi tetap harus pemerintah lah yang punya tanggung jawab kan, bagian dari pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Ya, tetapi tetap kita membuka ruang gitu kan. Ya, bahkan kita juga berpikir untuk bukan hanya dengan swasta, mungkin bisa juga kita pinjam dengan perbankan. Iya. Nah, salah satu keunggulannya memang kita dengan untuk PT ini, dengan perbankan itu lebih dilirik gitu loh, dibanding dengan Perumda kan. Iya. Saya tanya teman-teman di perbankan itu kalau bentuknya PT itu lebih firm lah gitu kan, Iya. seperti itu kan, kira-kira Dan begitu. ini aturannya untuk PT juga lebih jelas Lebih gitu ya Pak. Ada jelas. Undang-Undang 40 untuk mengatur persoalan terbatas ya Pak ya. Betul. Ini terakhir Pak, boleh disampaikan closing statement dari Pak Dirut ini terkait pemilihan bentuk hukum menjadi perseroda ini Pak. Siap. Ya mudah-mudahan dengan perubahan bentuk dari PD menjadi Perseroda, menjadi PT Tirta Asasta Depok Perseroda itu dapat membawa perubahan tata kelola perusahaan yang lebih baik sehingga meningkatkan pelayanan kepada warga Depok yang lebih baik lagi, terutama di masalah pelayanan air bersih. Sekira itu, Mbak Judika. Makasih. Oke. Baiklah Sobat Keuda, demikian tadi kita sudah mendengarkan materi terkait fleksibilitas pengelolaan badan usaha Perseroda dalam pengelolaan air minum. Yang langsung kita dengarkan secara informatif dan menarik dari Bapak Muhammad Olik, Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok Perseroda. Beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari bahasan kita kali ini, yaitu perubahan menjadi perseroan daerah diharapkan BUMD Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dapat lebih agresif dalam melakukan ekspansi dan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Yang kedua, dapat membawa perubahan bagi kualitas tata kelola perusahaan dan pelayanan terhadap warga Depok yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak sudah bisa hadir di Keuda Ghost Digital Podcast.
Air untuk Kehidupan yang Adil. Terima kasih banyak sudah menyampaikan materi atas Sama-sama. topik kita hari ini, fleksibilitas pengelolaan perseroda dalam pengelolaan BUMD air minum. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, Sobat Keuda dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika Huta Barat pamit undur diri. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di podcast berikutnya dalam topik bahasan yang berbeda dalam program Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Salam Keuda Ghost Digital.